Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakannya. Semoga yang berkurban diterima kurbannya, dan buat teman-teman yang mungkin di tahun ini belum bisa berkurban, insya Allah semoga di tahun depan kita diberikan kemampuan untuk berkurban. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari Mbak Nuna. Wah, udah lama ya ada kisah dari Mbak Nuna ini kita tidak bawakan. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on Misteri Keluarga Raden Wijaya. Jakarta, sekitaran tahun 2009. Pagi-pagi sekali, seorang laki-laki berusia 50 tahunan datang mengetuk pintu rumahku. Mang Ujang, aku cukup terkejut karena yang datang ternyata adalah tukang sayur yang biasa keliling komplek. Maaf Mbak Dona, ini ikan mas pesanan Mbak Dona. Mang Ujang menyerahkan sekantung plastik berisi ikan mas segar yang segera aku terima. Uang pun sudah kuberikan padanya, dan tidak lupa ucapan terima kasih karena sudah repot-repot mengantar sampai ke rumah. Padahal sudah kubilang, aku sendiri yang akan mengambilnya nanti. Seperti biasa, di depan gang sana tempat di mana Mang Ujang mangkal, tapi Mang Ujang malah dengan baik hati mengantarkannya ke rumahku. Aku sudah bersiap untuk memasak pepes ikan mas kesukaan Bella, putriku satu-satunya. Mumpung masih diberikan kesempatan waktu, ku manfaatkan dengan baik untuk bisa membersamainya, sebab besok aku harus berangkat ke Jawa Tengah untuk urusan pekerjaan. Siang harinya, setelah pepes ikan mas matang dan semua menu sudah siap di meja makan mungil kami, aku pun langsung menatap hasil kerjaku itu dengan penuh binar kebahagiaan. Jarang-jarang aku memasak karena kesibukan kerjaku. Bella pulang dijemput Hani, adikku. Sementara aku di rumah menunggu dengan ibuku. Ya, di rumah mungil ini aku tinggal bersama ibuku dan adik perempuanku satu-satunya. Setelah bercerai dari Mas Ilham suamiku, aku memutuskan pindah ke rumah orang tuaku meskipun tidak sebesar rumah yang ku tempati dulu. Di sini aku bisa leluasa menumpahkan kasih sayangku pada keluarga dan juga anakku tanpa terbebani rasa cemburu berlebihan dari sosoknya. Ya, Mas Ilham selalu saja menunjukkan sikap tidak suka. Setiap aku berada di dekat keluargaku, ia seolah ingin menjauhkanku dari mereka. Alasannya, karena dia ingin aku tetap di rumah dan tidak bekerja, sementara keluargaku masih membutuhkan biaya. Ibuku janda yang masih harus membiayai kuliah Hani di Fakultas Kedokteran. Katakanlah aku salah karena tidak patuh pada suami, tapi aku sendiri bingung dengan sifatnya yang suka sekali bermalas-malasan dengan dalih sudah capek bekerja. Mas Ilham seringkali malas mengantarkan Bella ke sekolah, apalagi menjemputnya, meskipun ia sendiri tidak sedang sibuk. Jangan tanyakan soal membantu pekerjaan rumah. Aku sendirilah yang harus mengerjakannya dan selalu kurang di matanya. Padahal aku sudah berusaha maksimal karena harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga mengurus rumah tangga. Di tahun ke-8 pernikahan kami, aku menyerah dan akhirnya memutuskan pergi. Dia pun seolah sudah mempersiapkan semuanya. Tidak ada bantahan ataupun penolakan. Seakan aku ini memang sudah tidak berharga di matanya, sehingga dengan mudah ia melepaskanku begitu saja. Beruntung kesibukanku bekerja dengan sendirinya bisa mengalihkan rasa sedihku akibat luka perceraian ini. Dan disinilah aku sekarang.
berdiri dengan segenap kekuatan untuk berjuang demi keluargaku. Masakan mama memang paling enak deh, puji Bella dengan penuh ketulusan. Makasih ya sayang, pastinya enak karena mama memasak dengan bumbu cinta. Aku melemparkan senyuman ke arah gadis berambut ikal yang duduk di depanku. Dia senang berada di sebelah neneknya karena Bella memang sedekat itu dengan ibuku. Mbak, mau diantar ke kantor apa berangkat sendiri? Tanya Hani. Mbak berangkat sama temen. Sebentar lagi dia juga datang kok. Aku merasa beruntung memiliki adik semanis Hani yang selalu siap sedia membantuku meskipun tidak aku mintai bantuan. Temen cowok apa temen cewek nih? Goda Hani penuh selidik. Temen cewek lah. Orang yang kesini juga Iin. Aku tertawa mendengar pertanyaannya dan bertambah derai tawaku setelah melihat reaksi Hani yang terlihat cemberut seolah ia kecewa. Mbak Iin lagi. Gak ada yang lain. Hani sempat menggerutu, tetapi sesaat kemudian dia pun ikut tertawa. Aku sudah bersiap untuk pergi dengan membonceng di sepeda motor milik Iin. Kami berkendara membelah jalanan ibu kota di tengah sengatan terik mentari. Kalau bukan karena keperluan mendesak, seharusnya seluruh karyawan tidak diizinkan berangkat sesiang itu. Hanya saja aku memang sedang tidak bertugas. Aku ke kantor bermaksud mengambil beberapa berkas untuk keperluan tugas keluar kota besok. Sedang fokus membonceng, aku dikagetkan oleh seseorang pengendara motor yang tiba-tiba saja memepet kami dan tanpa kuduga tas milikku diambil atau lebih tepatnya ditarik olehnya. Sungguh pengendara motor yang nekat dan tidak tahu arti bahaya. Tidak butuh perlawanan sengit, tas milikku sudah berpindah tangan dan Iin yang menyadari akan hal itu sempat menoleh. Akibatnya ia kehilangan fokus dan keseimbangan. Sepeda motor kami pun oleng ke bahu jalan. Tubuhku bergelinding di atas aspal panas sementara Iin tertindih badan motor yang cukup berat. Sensasi panas segera melekat di kulit tanganku yang terkelupas. Perih. Aku pun segera bangkit untuk menghampiri Iin. Don, kamu gak apa-apa? Tanya Iin yang badannya masih belum bisa bergerak akibat tertindih. Aku mengangguk cepat agar ia tidak terlalu khawatir, lalu membantunya mengangkat sepeda motor. Beruntung, Iin tidak cedera parah. Ia hanya terlihat shock dan belum bisa percaya dengan apa yang baru saja menimpa kami. Tas kamu? Iin terlihat sangat cemas. Udah dibawa kabur. Lesu saat aku mengatakan itu padanya, membayangkan banyaknya surat dan kartu-kartu penting yang harus diurus setelah kejadian ini. Kami berdua akhirnya sepakat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan dan kasus penjambretan ini. Sesampainya di kantor polisi, aku yang mengalami lecet cukup banyak di area tangan langsung diberikan pertolongan oleh petugas kepolisian. Seorang laki-laki berseragam coklat menghampiriku dan memberikan kotak P3K. Terima kasih Pak, kataku dengan suara lirih sembari menahan rasa sakit. Sini Mbak, saya bukain obatnya. Melihatku yang kesulitan membuka tutup botol berisi antiseptik, Pak polisi itu pun berinisiatif membantu. Sekalian saya bantu membersihkan lukanya ya Mbak. Itu tangan Mbaknya kesulitan sepertinya, ucapnya kemudian. Maaf Pak sudah merepotkan. Ya, aku tidak suka menerima bantuan dari orang asing, tapi ku hargai niat tulus polisi ini. Kupikir hal itu memang sudah menjadi tugasnya, mengayomi dan melayani masyarakat. Kusempatkan melirik ke arah Iin yang tengah duduk dan berbicara dengan petugas lain untuk membuat laporan. Mbak, ini mungkin sedikit perih. Mbaknya tahan ya. Suara Pak polisi di depanku membuatku menoleh terkejut. Selanjutnya aku berusaha untuk tidak berteriak ataupun bersuara walaupun aslinya memang perih sekali. Sedang diolesi obat merah, mataku tidak sengaja membaca nama yang tertera pada baju seragam polisi yang ada di depanku. Fatih. Ya, nama yang bagus sesuai dengan wajahnya yang terlihat good looking. Pria Mbak, tanya petugas polisi bernama Fatih itu. Sedikit Pak, jawabku gugup. Semoga saja polisi muda ini tidak tahu kalau aku sedang terkagum-kagum pada wajahnya yang lumayan ganteng. Dasar penulis tidak tahu malu. Rutuhku dalam hati tentunya mengatai kekonyolanku sendiri. Tidak lama kemudian, seorang polisi wanita pun datang. Ini Bu,
Silakan dibantu mbaknya. Kasihan lukanya lumayan parah ini. Harusnya sih dibawa ke rumah sakit. Polisi bernama Fatih dengan sigap berpindah posisi dan langsung digantikan oleh rekan polisinya yang seorang wanita. Kuperkirakan usianya sudah memasuki 40-an dan polwan ini terlihat berwibawa tapi sangat ramah. Selesai diobati, Iin lalu menghampiriku. Dia sempat menanyakan kenapa polisi itu membantuku. Ya soalnya kan ibu polwan itu kasihan lah lihat aku kesakitan kayak gini, penuh luka-luka. Ya masa iya nggak dibantuin? Jawabku singkat. Ih, bukan polwannya yang aku tanyain. Itu tuh, polisi yang ganteng itu. Mendadak aku tersenyum. Berarti bukan cuma aku yang menganggap jika polisi yang bernama Fatih itu ganteng, rupanya Iin pun punya pendapat yang sama. Ditanya malah senyum-senyum. Kesengsem ya sama yang berseragam. Goda Iin tanpa malu. Padahal aku sedang khawatir terdengar para polisi yang ada di kantor ini. Mana ada In. Polisi muda itu kan bantuin buka obat merah aja. Kila aku dengan wajah yang sudah merah menahan malu. Polisi muda? Tapi dia kelihatannya seumuran sama kamu deh. Udah dari mana? Kamu emang selalu minder dan ngerasa tua sebelum waktunya. Padahal orang lain itu ngelihat kamu itu disangkanya masih anak SMA. Mana ada tua, gerutunya yang terdengar menggelikan di telingaku. Apalagi setiap membahas soal wajahku pasti langsung bikin hilang minat untuk melanjutkan percakapan. Kami berdua lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kantor tepat di jam-jam akhir kerja. Aku dan In dengan gugup masuk ruangan Bu Agnes yang memang sudah menanti kedatangan kami dengan tidak sabar. Pada awalnya, ibu bos besar itu ingin marah, tapi melihat luka-luka di tanganku dan jalan In yang sedikit pincang, ia mengurungkan niatnya. Jadi, kamu tetap mau ambil job ini? Tanya Bu Agnes. Ya Bu, jawabku singkat. Aku bersyukur Bu Agnes tidak menggantikanku dengan penulis lain untuk pekerjaan ini sebab aku memang sangat membutuhkan uang dan pekerjaan menulis kali ini bayarannya cukup besar. Aku dan Iin bersiap mendengar keputusan akhir dari Bu Agnes selaku pemilik sekaligus pemimpin di perusahaan penerbitan ini. Oke, mengingat tidak ada rekan penulis lain yang sanggup bekerja di luar kota dalam waktu yang dekat, jadi tetap kamu yang saya tugaskan. Oh iya, lalu kartu identitas kamu bagaimana? Saya akan segera mengurusnya Bu, jawab Iin tegas, padat dan jelas, membuat Bu Agnes semakin yakin bahwa semuanya masih bisa dilanjutkan. Dona, kamu sudah siap berangkat besok pagi? Tanya Bu Agnes dengan tatapan tajam. Ya Bu, saya sudah mempersiapkan segalanya dan untuk kartu identitas sementara ini saya pakai dalam bentuk fotokopiannya aja untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu diperlukan, jawabku cepat. Ya tentu saja sangat diperlukan dong. Kamu pikir keluarga Ningrat itu bisa sembarangan menerima tamu tanpa identitas yang lengkap? Bu Agnes terlihat ketus seperti biasa, tapi aku yang sudah 2 tahun bekerja dengannya cukup hafal dengan karakternya. Dan untuk Iin yang sudah 7 tahun bekerja bersamanya pastinya jauh lebih mengenal kepribadian bos besar itu. Besok aku harus berangkat ke Jawa Tengah. Ya, aku akan bekerja sebagai penulis biografi untuk sebuah keluarga Ningrat. Pekerjaanku sebagai penulis, khusus biografi tokoh-tokoh terkemuka dan ternama, memang baru saja kurintis selama kurang dari 1 tahun. Sebelumnya, aku lebih fokus pada novel fiksi dan esai. Untuk penulisan naskah biografi, terhitung baru 2 kali aku menerima pekerjaan ini. Klien pertamaku adalah seorang penyanyi wanita senior yang hits di era 80-an, beralamat di Jakarta. Jadi aku tidak perlu melakukan perjalanan keluar kota seperti sekarang ini. Meskipun ya waktu itu aku juga menginap di kediamannya selama 5 hari dalam proses pengerjaannya. Hari ini aku berangkat dengan diantar oleh supir dan mobil yang disediakan kantor. Selama di perjalanan, tidak banyak yang kami bicarakan. Aku lebih banyak tidur karena perjalanan yang panjang dan tubuhku memang cukup lelah, boleh dikatakan remuk, setelah mengalami kecelakaan motor kemarin. Pak supir mampir sebentar, lalu pamit lagi setelah kami tiba di rumah klienku yang merupakan keluarga Ningrat. Sejujurnya, aku teramat takjub dengan keadaan daerah sini yang begitu asri dan masih alami. Di perjalanan tadi, bahkan banyak hutan jati yang membuatku justru melotot jadi tidak mengantuk.
Sebenarnya ada kejadian aneh yang membuatku tidak bisa tidur lagi. Saat mobil melintasi area hutan jati, aku melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam seolah berdiri menyambutku atau mungkin saja menyambut siapa, entahlah. Aku melihat dengan serius karena orang-orang itu juga menatapku terus, bahkan sampai mobil melaju melewati mereka dan aku pun jadi ikutan latah menoleh ke belakang demi memastikan kalau mereka masih melihat ke arahku. "Mbak, lihat apaan?" tanya Pak supir yang tidak kusangka memperhatikan gerak-geriku tadi. "Ah, itu Pak, kenapa ya? Orang-orang tadi yang pakaiannya serba hitam kayak lagi mendatangi acara pemakaman. Mungkin memang ada pemakaman ya Pak sekitaran sini," jawabku sekaligus bertanya padanya. "Orang-orang mana ya Mbak? Saya dari tadi duduk di depan kok nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat ada siapa-siapa. Ya cuma pohon jati aja Mbak," ucapan Pak supir membuat aku tercengang, tapi aku juga tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Aku cuma mengatakan bahwa kemungkinan aku yang salah lihat, mungkin juga kacamataku minta diganti dengan yang baru. Entahlah, aku ragu. Aku disambut hangat oleh seorang pelayan wanita usia parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbok Darti, kemudian dipersilakan duduk lalu diantar ke kamar setelah berbincang sebentar dengan si empunya rumah. Tuan rumah yang menemuiku bernama Raden Ajeng Kartika, istri dari pemilik rumah Raden Cakrawijaya atau kerap disapa Raden Wijaya, yang nantinya akan kutulis kisah hidupnya. Wanita ningrat itu sangat cantik untuk ukuran perempuan desa, tapi aku tidak heran karena dia memang bukan keturunan orang biasa. Di sebuah kamar yang terletak cukup jauh dari ruang tamu tadi, aku dipersilakan beristirahat. "Terima kasih, Ndoro Ajeng Kartika," ucapku tulus. "Sama-sama. Jangan panggil Ndoro, panggil saja Ibu ya." Wah, senyumannya dan tutur katanya saja sejak tadi sudah membuatku terkagum-kagum, ditambah kerendahan hatinya ini. Sungguh pribadi yang bersahaja. Jauh berbeda dengan Bu Agnes yang terkesan ketus dan sangat menjaga jarak dengan para bawahannya. Aku segera menutup dan mengunci pintu karena sudah tidak tahan ingin merebahkan diri di atas kasur. Perjalanan hari ini lumayan menguras tenagaku. Baru sekejap aku berada di atas benda empuk ini, mataku sudah digelayuti kantuk lagi dan tidak butuh waktu lama aku tertidur. Hingga beberapa jam, aku pun terbangun karena hawa dingin yang mengusik, seolah ada benda sedingin es batu yang menempel di telapak kakiku. Pusing adalah rasa pertama yang langsung menyapa ketika aku membuka mata. Kepalaku berdenyut hebat membuatku langsung membuka tas untuk mencari aspirin, lalu meminumnya dengan air mineral yang kubawa dan isinya masih ada setengah. Setelah beberapa menit hanya duduk dan memijat kening, aku pun lalu memutuskan keluar kamar untuk bertemu dengan seseorang yang bisa kutanyai di mana letak kamar mandi. Maaf Mbak, saya mau ke toilet. Di sebelah mana ya?" Beruntung aku bertemu dengan seorang pelayan muda yang lewat tepat di depan pintu kamarku. Wanita itu dengan sikapnya yang ramah mengantarkanku hingga ke depan pintu kamar mandi. Aku memandanginya yang berlalu setelah kuucapkan terima kasih. Ia berjalan ke arah belakang, sepertinya dapur. Kulihat sekeliling sepi sekali. Rumah sebesar ini memang pastinya sangat senyap saking luasnya. Aku bergegas masuk ke kamar mandi karena tadi di kamar aku memeriksa waktu di jam tanganku dan ini sudah hampir waktu maghrib. Di kamar mandi yang berukuran 2 kali lipat dari kamar mandi yang ada di rumahku, aku melakukan ritual membersihkan badan karena sesudah bangun tidur, rasa kedua yang hinggap selain pusing adalah gerah dan lengket. Sensasi segar langsung menyambutku sekeluarnya dari kamar mandi. Semilir angin yang datangnya entah dari mana menerpa wajahku, akan tetapi dalam waktu singkat, kesejukan tadi berubah menjadi dingin yang sedikit menggigit setelah hembusan angin yang lebih kencang melewatiku. Aku sampai menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan apakah ada pintu atau jendela yang terbuka, sekaligus penasaran mungkin saja di luar sana sedang turun hujan lebat. Hasilnya nihil. Keadaan di sekelilingku begitu tenang. Tidak ada angin ribut seperti perkiraanku, hanya saja kedatangan seseorang membuatku sedikit canggung. "Maaf, mbaknya siapa?" tanya seorang perempuan parubaya yang berpakaian sederhana ala adat Jawa.
Saya Dona, Bu. Saya penulis yang sedang bekerja untuk Pak Wijaya. Jawabku ramah, berusaha sesopan mungkin. Tidak lama, seorang lagi datang dengan pakaian yang mirip. Usianya juga sepantaran, wajahnya tidak asing sebab dia adalah pelayan yang menyambut kedatanganku. Aku masih ingat, namanya Mbok Darti. Mbak Dona, maaf, kami cari-cari di kamar tapi tidak ada. Rupanya Mbak sudah diantar ya sama Mbok Inah buat ke kamar mandi. Aku tersenyum mendengar perkataan yang sopan dan lembut. Kenapa? Seisi rumah ini dipenuhi wanita berbudi pekerti baik. Belum apa-apa, aku jadi merasa betah. Maaf, tapi bukan saya yang antar. Justru tadinya saya masih bingung Mbak ini siapa. Maaf ya Mbak, lagi-lagi aku buat kagum. Pelayan yang bernama Mbok Ina tak kalah sopan saat meminta maaf padaku. Ya Mbok, nggak apa-apa. Saya kan memang belum kenalan sama Mbok Ina. Aku mengukir senyum tulus untuknya, lalu lanjut berbicara. Tadi itu ada pelayan muda yang mengantar saya ke kamar mandi, tapi saya lupa tidak tanya namanya. Mungkin usianya sekitar 18 tahunan atau 20 tahunan. Mendengar ucapanku, mendadak raut wajah Mbok Ina dan Mbok Darti menjadi tegang. Mbak, siapa yang nganterin Mbak ke sini? Mbok Ina terlihat gemetar. Udah, pokoknya syukur alhamdulillah Mbak Dona sudah mandi, sudah bersih-bersih. Jadi sekarang bisa siap-siap buat acara makan malam. Kami antar ke ruang makan ya Mbak Dona. Mbok Darti sempat menyenggol lengan Mbok Ina sebelum mengajakku buru-buru pergi dari depan pintu kamar mandi. Agak ganjil sikapnya, terlebih raut wajah keduanya, serta pertanyaan Mbok Ina yang belum sempat aku jawab. Aku dikawal ke kamar oleh dua pelayan baik hati itu, dibantu merapikan isi tasku, lalu memindahkannya ke lemari besar yang terbuat dari kayu jati. Mbok Ina, Mbok Darti, saya izin sholat maghrib dulu ya. Ucapku tergesa-gesa setelah mengetahui hanya tersisa waktu sekitar 10 menit sebelum memasuki azan Isya. Mereka mengangguk setuju, meskipun raut wajah ragu dan tegang tak kunjung hilang dari keduanya semenjak beranjak dari area kamar mandi. Selesai sholat, aku pun langsung diajak ke ruang makan yang letaknya tak kalah jauh dengan kamar mandi. Dari semua hal yang aku sukai di dalam rumah ini, hanyalah jarak yang menjadi masalah bagiku. Kakiku yang tidak terbiasa digunakan untuk berjalan, merasakan sedikit pegal saat harus berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, padahal lokasinya masih berada di dalam rumah yang sama. Benar-benar definisi rumah konglomerat, besar dan luas. Sesampainya di ruang makan, aku malu sekali karena datang terlambat. Kursi-kursi yang juga terbuat dari kayu jati seluruhnya hampir terisi penuh, yang artinya semua orang sudah berkumpul kecuali aku. Silakan duduk Madonna. Kami sudah menunggu Mbak buat makan malam bersama. Suara lembut dari Raden Ajeng Kartika membuatku semakin malu karena mereka rela menungguku agar bisa makan malam bersama. Aku langsung meminta maaf karena tidak sopan hingga membuat anggota keluarga ini menungguku. Selanjutnya, suasana menjadi riuh oleh denting sendok yang beradu dengan piring, tapi sekaligus tenang karena acara makan berlangsung tanpa ada percakapan yang berarti kecuali sedikit pertanyaan mengenai bagaimana keadaanku. Apakah ada yang diperlukan, dan jika iya, bisa langsung meminta tolong pelayan untuk menyiapkannya. Itu saja. Aku pun tidak berani banyak bicara, walaupun ada banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan terkait urusan pekerjaan. Mungkin nanti, jika waktunya sudah tepat, yang jelas bukan di meja makan. Acara makan malam itu diakhiri dengan perbincangan yang lebih ke arah ucapan pamit dari masing-masing anggota keluarga. Dari sini aku tahu kalau jumlah anggota keluarga dari Raden Wijaya terdiri dari Raden Ajeng Kartika selaku istrinya, Raden Bagus Wijaya, anak sulung mereka, lalu Raden Nuri Pratiwi, istri Raden Bagus, dan Raden Angga Wijaya, anak semata wayang mereka sekaligus cucu satu-satunya berusia sekitar 12 tahun. Lalu anak bungsu dari Raden Wijaya, yakni Raden Yasa Wijaya, yang tidak terlihat memiliki pasangan, tapi belum dijelaskan oleh anggota keluarga apakah ia bujangan atau pernah menikah. Malam yang memang belum larut ini membuatku tidak bisa tidur, bisa jadi karena rasa kantuk yang sudah kutuntaskan di mobil lalu dilanjut di kamar ini sore tadi.
Aku memutuskan berjalan-jalan ke area sekitaran taman samping rumah yang lumayan dekat dari kamarku. Beruntung pintunya tidak dikunci, jadi aku bisa keluar dan duduk-duduk di taman untuk menikmati udara segar. Suara berdeham dari seorang laki-laki mengejutkanku. Rupanya ada orang lain di area taman ini. Raden Yasa, sapaku saat mengetahui jika orang itu adalah anak bungsu Raden Wijaya. Laki-laki itu pun lalu tersenyum datar, lalu dengan gerak-geriknya yang tersusun rapi dan syarat akan tata krama, ia mulai mengajakku berbicara. Kata ibu, yang kesini penulis berpengalaman. Jadi saya pikir usianya akan lebih tua dari Anda. Kata ibu, sopan sekali dia dan terdengar seperti anak mami sekali. Iya memang benar Mas Raden Yasa, saya ini penulis muda, khususnya untuk naskah biografi, tapi saya sudah cukup lama kok berkecimpung di dunia tulis-menulis sejak di bangku SMA tepatnya. Jawabku dengan nada yang kubuat sesopan mungkin agar tidak terkesan sedang menyombongkan diri. Bukan itu maksud saya. Laki-laki yang sejak di meja makan pelit senyum itu tertawa meskipun hanya sebentar. Aku jadi tahu seperti itu rupanya wajahnya ketika terlihat semeringah. Cukup tampan. Saya punya beberapa kenalan yang berprofesi sebagai penulis karena saya juga pemilik salah satu perusahaan penerbitan yang ada di Yogyakarta. Jadi ya sedikit banyak saya tahu, meskipun tetap agak terkejut setelah melihat ada penulis wanita semenarik Anda. Ujarnya berterus terang. Oh, jadi Raden Mas Yasa adalah pemilik penerbitan itu. Aku tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutku. Ya, saya yang menghubungi Bu Agnes, jawab dengan raut wajah yang semakin terlihat cerah. Betul Raden, saya ingat Bu Agnes bilang temannya minta tolong dicarikan penulis biografi dan saya juga diberitahu kalau temannya Bu Agnes adalah pemilik salah satu penerbitan terbesar yang ada di Yogyakarta. Tapi saya sungguh tidak tahu kalau ternyata teman Bu Agnes itu ya Raden Mas Yasa. Aku jadi gugup antara senang dan juga canggung. Maaf kalau saya tidak banyak mengobrol, tapi saya akan membantu apapun yang Anda butuhkan selama melakukan pekerjaan ini. Cari saja saya jika memang ada yang perlu untuk ditanyakan. Katanya berusaha untuk bersikap hangat. Terima kasih Raden, ucapku senang. Panggil saja Yasa. Kita sepertinya seumuran kan? Iya, tapi saya sudah punya anak satu dan pernah menikah. Jawabku kembali disergap rasa gugup. Padahal saya menanyakan tahun kelahiran Anda loh, bukan status Anda. Tapi tidak apa-apa. Saya senang karena Anda sudah jujur dan terbuka. Laki-laki ini semakin menarik. Setelah berinteraksi mungkin karena dia banyak tersenyum. Maaf, saya kurang bisa menangkap arah percakapan ini. Saya kelahiran tahun 80 dan usia saya saat ini adalah 29 tahun. Aku berusaha memperbaiki sikapku agar tetap tenang. Benar kan tebakan saya? Kita itu seumuran. Ucapnya diiringi seutas senyuman. Kami sama-sama tersenyum. Meskipun aku agak ragu apakah aku terlihat semuda dia. Aku selalu merasa usiaku sudah 35 tahun lebih. Karena hari sudah malam, aku pun lalu pamit ke kamar duluan. Yasa dengan sopan dan ramah mempersilahkan aku undur diri di dalam kamar. Aku mulai membongkar alat kerjaku, mempersiapkan persenjataan untuk memulai aktivitas bekerja esok hari. Menuju tengah malam, saat sudah ingin tidur, aku malah dilanda rasa haus. Kakiku melangkah ke arah dapur untuk meminta segelas air putih karena aku sudah kehabisan air mineral di kamar. Kata Mbok Ina, dapur itu ada di dekat kamar mandi, jadi aku harus berjalan lagi sekarang. Mbak, aku beruntung bertemu pelayan wanita muda yang tadi sore sudah mengantarkanku ke toilet. Tapi anehnya, pelayan wanita itu tidak menoleh. Padahal jarak kami cukup dekat. Apa suaraku tidak terdengar? Dia berjalan dengan santainya, membuatku bertambah bingung. Mau dipanggil sekali lagi, takut mengganggu seisi rumah, jadi kuputuskan berjalan di belakangnya. Nanti kalau sudah dekat, akan kusapa. Kulihat arahnya pun sama, menuju ke arah dapur. Di ujung sana ada sebuah pintu pembatas antara ruangan ini dan ruangan sebelah. Pelayan muda itu sudah masuk lebih dulu. Aku tertinggal sekitar 7 langkah. Dan saat tiba di pintu pembatas itu,
Aku baru menyadari kalau ruangan sebelah adalah dapur yang aku tuju. Jadi dapur ini ada tempat paling belakang. Tidak ada ruangan lain lagi. Kemungkinan ada taman ataupun kebun di belakang sana, tapi terhalang pintu yang terkunci rapat. Mataku mengitari seisi ruangan. Dapurnya sangat luas. Jadi aku sibuk mencari, tapi bukan air putih. Aku mencari Mbak pelayan tadi. Kemana dia? Puas aku menyisir seisi dapur, tetap tidak ketemu. Ada yang berdesir saat aku menyadari kejanggalan di sini. Segera kutepis perasaan yang mulai tidak nyaman dan buru-buru mengisi botol air mineralku dengan air putih. Retek, retek. Bunyi menyerupai tulang yang dipatahkan membuatku ngilu sendiri. Fokusku terganggu padahal botol airku baru terisi separuh. Sebisa mungkin aku bersikap tenang dengan berpikiran positif. Bisa jadi itu hanyalah ranting kering yang terinjak, mengingat di balik pintu itu kemungkinan ada kebun atau halaman belakang. Biasanya rumah orang kaya tidak mungkin mentok sampai dapur. Pastilah ada halaman belakangnya. Beruntung, setelah sekian detik tidak ada suara apapun lagi sampai akhirnya aku berhasil mengisi penuh botol airku. Dan pagi pun datang. Hari ini, aku sudah berada di ruang kerja milik Raden Cakrawijaya, orang yang telah membayarku untuk pekerjaan menulis ini. Ya, walaupun Yasa yang menjadi penghubung dengan Bu Agnes, tapi yang berkuasa di sini adalah ayahnya. Beliaulah yang ingin ditulis kisah sejarah dan juga asal-usul keluarga besarnya. Mbak Dona sudah bertemu dengan anak sulung saya, Raden Bagus Wijaya, dan anak kedua saya, Raden Yasa Wijaya. Tapi Mbak Dona pasti belum tahu kalau anak bungsu saya saat ini sedang berkuliah di luar negeri. Kalimat pembuka yang diucapkan Raden Wijaya membuatku tercengang. Benar Raden Pak Wijaya, saya baru tahu. Jawabku berusaha sejelas dan sesingkat mungkin. Biasanya orang-orang penting seperti beliau tidak suka bertele-tele. Panggil saja Raden Mas Wijaya. Aku menatap matanya yang juga kedapatan tengah menatapku tajam. Saya tidak pernah meragukan kemampuan Yasa, termasuk dalam hal memilih penulis untuk mengerjakan buku biografi keluarga kami. Tidak heran Anda terlihat seperti orang yang berkelas dari cara Anda berbicara dan bersikap, tapi saya terkejut karena penampilan Anda jauh dari kata jelek. Anda mengerti maksud saya kan, Mbak Dona? Anda pasti tahu, anak saya Yasa punya perusahaan penerbitan. Berbagai macam penulis sudah pernah saya temui. Oh, jadi seperti ini rupanya sifat aslinya. Raden Wijaya adalah orang yang gampang menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja. Aku sedikit kecewa karena sikapnya tidak terlalu terpuji. Untuk ukuran seorang ningrat, bagaimana bisa ia merendahkan profesi penulis? Aku sedikit kehilangan rasa hormat padanya. Baiklah, Mbak Dona akan bertemu dengannya dalam waktu 2 jam dari sekarang. Anak bungsu saya, namanya Raden Arya Wijaya. Dia sudah mendarat di bandara dan sedang dijemput oleh supir pribadi saya. Baik Pak, maksud saya Raden Mas Wijaya. Kulihat senyum di wajah laki-laki berkumis tebal itu mengembang. Aku menanggapinya dengan senyum datar hanya agar terkesan sopan. Aku lalu dipersilakan membuka album keluarga dan membaca beberapa catatan Tempo dulu mengenai sejarah didirikannya penerbitan yang dipimpin Yasa. Sebenarnya, lini usaha keluarga ini banyak, dan yang terbesar justru pabrik semen yang sudah turun-temurun diwariskan pada keluarga ini. Hanya saja, aku lebih tertarik pada dunia literasi, sehingga memutuskan mempelajari tentang perusahaan penerbitan itu terlebih dahulu. Toh, aku masih punya banyak waktu hingga 14 hari ke depan untuk menyelesaikan naskah biografi ini. Lelah memandangi rangkaian huruf demi huruf, mataku kumanjakan dengan foto-foto estetik dari keluarga ningrat ini. Buku catatan sejarah berdirinya penerbitan milik Yasa kututup. Lembar demi lembar, album foto kubuka dan semakin memperlihatkan bahwa trah keturunan keluarga ini begitu kuat. Di setiap foto ada keterangan tentang siapa saja wajah-wajah yang menghiasi album itu. Pada satu halaman, ada foto yang menghilang dari tempatnya. Mungkin memang dibiarkan kosong, tapi tunggu dulu. Tulisan di sebelahnya berbicara lain. Keterangan di sini tertera 2 nama, Raden Hadi Wijaya dan istri Raden Ayu Trisnawati.
Aku berhenti sejenak untuk merenung, lalu kubuka halaman selanjutnya. Ada 2 foto lagi yang menghilang. Penasaran, kubaca dengan hati-hati tulisan di sana. Terbaca, Raden Teja Wijaya dan istri Raden Siti Bestari. Pasangan ini punya anak sulung yang bernama Raden Sutawijaya, anak kedua bernama Raden Giri Wijaya. Di sebelahnya, nama-nama yang tertulis lebih banyak lagi. Raden Giri Wijaya dan istri, Raden Harini, memiliki anak sulung, Raden Harjuna Wijaya, Raden Bisma Wijaya. Aku sempat tertegun, anak sulungnya kenapa ada 2? Apakah mereka kembar? Pasti mereka berdua kembar. Lalu aku lanjut membaca keterangan lainnya. Raden Indra Wijaya sebagai anak kedua. Jadi mereka memiliki 3 anak laki-laki, tapi dihitung 2 karena yang pertama dan kedua adalah kembar. Tapi bukan itu yang patut dipertanyakan. Kemana foto mereka dan kenapa tidak dipasang di album keluarga ini? Jadi totalnya ada 3 foto yang menghilang, atau bisa dikatakan 3 generasi raib entah kemana. Aku terkejut saat seseorang datang membuka pintu. Aduh, maaf Mbak Dona kalau saya mengagetkan. Ya, Mbok Ina rupanya. Ya Mbok, gak apa-apa. Saya sedang fokus melihat-lihat album foto, jadi ya sedikit terkejut aja kok. Mbok Ina datang membawakan segelas wedang jahe dan kue basah, lalu meletakkannya di meja kecil tempat aku duduk. Terima kasih ya Mbok. Mbok Ina membalas ucapanku dengan senyuman dan anggukan yang tulus. Mbok, saya mau tanya. Pelayan muda yang mengantarkan saya ke toilet, semalam itu kami bertemu lagi waktu saya mau ambil air minum. Tapi lagi-lagi saya tidak sempat bertanya siapa namanya. Entah kenapa wajah Mbok Ina menjadi pucat dan menegang setiap kali aku mengatakan soal pelayan wanita muda itu. Mbok, tanyaku berusaha menyadarkan Mbok Ina yang tampak seperti sedang melamun. Gantian, sekarang Mbok Ina yang tersentak kaget. Mbak Dona, kalau bisa jangan sering-sering keluar malam ya. Biar Mbok Ina siapkan semua keperluan seperti minum dan juga obat-obatan di dalam kamar saja ya Mbak. Setelah mengatakan itu, Mbok Ina tergesa-gesa pamit. Aku pun tak kuasa mencegah. Aku kembali tertegun sendirian di ruangan ini. Ruangan yang mirip perpustakaan mini, terletak persis di sebelah ruang kerja Raden Cakrawijaya yang minta dipanggil Raden Mas Wijaya. Aku menghela nafas dalam-dalam untuk melegakan dada, sebab aku merasa sedikit kecewa. Bagaimana tidak, aku bisa membaca sikap genit laki-laki ningrat itu hanya dari permintaan anehnya saja. Semoga aku bisa bertahan selama 2 minggu ini. Biasanya aku paling anti dan alergi dengan laki-laki sepertinya. Selanjutnya aku melihat album foto lagi. Betapa terkejutnya aku kalau melihat ada nama Raden Hadi Wijaya lagi. Kali ini dengan nama istri yang berbeda. Bukan Raden Ayu Trisnawati, tapi Raden Elo Eswari. Apa ini orang yang sama atau bukan? Tapi Raden Hadi Wijaya hanya ada 1 di keluarga ini. Aku sampai membuka ulang halaman depan untuk melihat foto-foto yang sudah kubaca. Benar, Raden Hadi Wijaya merupakan anak tunggal, pewaris atau penerus generasi ketiga yang ada di dalam album foto ini. Jadi Raden Hadi Wijaya memiliki 2 istri, Raden Ayu Trisnawati dan Raden Elo Eswari. Kemudian foto-foto yang ada di halaman selanjutnya adalah gambar keluarga bahagia milik Raden Cakrawijaya yang adalah anak tunggal dari Raden Hadi Wijaya dari pernikahannya dengan Raden Elo Eswari. Aku sempat tergoda untuk menyelidiki lebih jauh kenapa foto Raden Hadi Wijaya dan keluarganya dari istri yang bernama Raden Ayu Trisnawati menghilang. Keinginan itu buru-buru kubuang. Bukan urusanku, aku harus tetap fokus pada pekerjaanku saja. Aku pun langsung menutup lembar album foto dan beralih ke buku sejarah perjalanan didirikannya pabrik semen milik keluarga ini. Kubaca dengan teliti dan seksama, lalu mencatat beberapa informasi penting. Setelah itu, aku mulai mengumpulkan sejarah lainnya seperti awal pernikahan Raden Cakrawijaya dan Raden Ajeng Kartika. Sedang asik mencatat, aku menemukan sebuah foto yang terjatuh. Sepertinya dari tumpukan kertas lusuh yang kupikir adalah sampah, sebab teronggok begitu saja di sebuah keranjang berbentuk kotak. Aku heran, bagaimana bisa jatuh, padahal aku tidak menyentuh barang itu sedikit pun. Ku ambil dan kulihat.
Foto itu terdiri dari satu wanita berkerudung segi panjang dengan rambut diikat model gelungan, dua orang laki-laki seusia Raden Cakrawijaya, dua anak perempuan kecil berwajah lusuh dan sedih, dan mereka sangat mirip, sepertinya kembar. Lalu ada dua laki-laki seusia Raden Bagus, mungkin lebih tua beberapa tahun. Wajahnya bagai pinang dibelah dua. Aku yakin mereka pun kembar, dan satunya yang berdiri paling kanan terlihat berbeda dan lebih muda dari si kembar tadi. Semuanya berpakaian serba hitam. Lokasi foto seperti di dalam rumah sederhana. Aku yakin bukan di rumah ini. Khawatir jika foto ini merupakan foto penting dan resiko akan terbuang begitu saja. Karena letaknya pun digabung dengan kertas-kertas tidak terpakai, aku memutuskan untuk menyimpannya. Biar nanti kutanyakan pada Yasa jika kami bertemu. Aku berusaha untuk konsentrasi mencatat informasi penting lainnya. Tapi pikiranku agak terganggu dengan sebuah alamat yang tertera di balik foto yang kutemukan. Seolah tidak puas, aku malah mengacak-acak isi keranjang kotak itu dan menemukan ada 3 buah surat yang ditulis tangan. Ketiganya surat cinta yang ditujukan untuk Raden Arya Wijaya, laki-laki yang katanya berkuliah di luar negeri dan akan segera pulang. Membaca surat pertama dan kedua membuatku tersenyum dengan susunan kata-katanya yang penuh keromantisan. Tapi di surat ketiga, aku mulai menitikkan air mata. Gadis yang menulis surat ini selalu membubuhkan namanya di akhir surat dan namanya Gendis. Dia mengatakan kalau ayahnya sudah tahu hubungannya dengan Raden Arya Wijaya dan tidak marah, justru sangat berharap bisa bermenantukan sang Raden yang dari kalangan orang berada lagi terhormat itu. Polosnya anak ini. Tapi siapakah Gendis? Kenapa dari kata-katanya dia seperti hamba sahaya yang tidak berkekuatan apa-apa sehingga merasa sangat tersanjung dan terhormat bisa menerima cinta dari sang Raden? Apakah ini kisah cinta dua kasta yang berbeda? Sungguh memilukan jika itu benar. Aku yang merupakan seorang penulis jelas terpikat dengan rangkaian kata-kata yang ditulis Gendis. Puitis sekali. Jadi aku memilih menyimpannya untuk kupelajari atau kujadikan sebagai kenang-kenangan. Aku kembali fokus pada foto satu keluarga berpakaian serba hitam di tanganku. Ingatanku seketika mengarah ke kebun jati saat dalam perjalanan ke rumah ini. Aku juga melihat rombongan berpakaian serba hitam berdiri di tepi jalan. Kuhela nafas panjang untuk berpikir hingga akhirnya memutuskan mencari tahu di mana alamat yang tertera di belakang foto itu. Aku akan bertanya pada Mbok Darti, tapi perihal foto yang kutemukan akan tetap aku rahasiakan. Mbak Dona memangnya tahu alamat itu dari mana? Apa teman atau keluarga Mbak Dona tinggal di desa itu? Tanya Mbok Darti. Iya, ada kenalan saya yang tinggal di sana. Jadi ya mungkin saya mau mampir. Aku terpaksa berbohong, entah apa tujuanku melakukan ini sepertinya tidak ada. Aku hanya belum nyaman berada di dekat Mbok Darti. Apalagi dia kemarin bersikap aneh saat membahas masalah pelayan muda yang aku temui. Oh, kalau begitu nanti kesananya diantar sama Pak Sarif aja ya Mbak. Tukang kebun. Dia biasanya mengantarkan Boina ke pasar. Naik becak. Dekat kok Mbak. Paling 20 menit sampai. Beda kecamatan tapi dekat kok. Ucap Mbok Darti. Terima kasih ya Mbok. Nanti saya kasih tahu Mbok Darti kalau mau ke sana. Aku pun tersenyum senang mendapati Mbok Darti bersikap baik dan bersedia membantuku. Siang pun datang. Akhirnya Raden Cakrawijaya keluar dari ruang kerjanya menuju ke meja makan, sekaligus menyambut kedatangan anak bungsunya, Raden Arya Wijaya. Kami berkenalan sebentar, lalu acara makan siang pun kembali berjalan dengan hikmat. Kesan pertama saat bertemu dengan Raden Arya, dia agak berbeda dengan kedua kakaknya. Arya lebih ramah dan murah senyum, bahkan selalu tersenyum setiap kali melihat ke arahku, membuatku sedikit tidak nyaman sebenarnya. Apalagi setelah tadi aku membaca 3 surat yang ditulis Gendis untuknya. Selesai makan aku pun kembali mengobrol. Kali ini di area kolam ikan di taman depan rumah. Di sana aku ditemani oleh Raden Ajeng Kartika. Darinya pun aku tahu kalau hobi wanita berparas ayu ini adalah memberi makan ikan hias. Katanya beliau tidak suka tanaman, takut ada ulatnya. Informasi penting itu pun segera aku catat. Ya, kemana-mana aku selalu membawa buku serta pulpen mirip wartawan.
Mbak Dona ini muslim kan ya? Maaf kalau saya bertanya, soalnya namanya kebarat-baratan gitu. Aku tersipu malu diberikan pertanyaan semacam itu dari seorang wanita ningrat. Alhamdulillah, saya muslim sejak lahir, Bu Raden. Ceritanya, ibu saya dulu sangat mengidolakan model, namanya Donna Harun. Jadilah saya dinamai Donna, Bu Raden. Raden Ajeng Kartika manggut-manggut tanda faham. Selanjutnya kami banyak mengobrol. Hingga akhirnya aku menyadari sudah bicara terlalu banyak, jadi aku memilih untuk diam saja. Mbak Donna sudah pernah menikah, lalu gagal. Tapi jangan sampai kapok untuk membangun biduk rumah tangga lagi, ya kan Mbak? Pertanyaan dari Raden Ajeng Kartika membuatku agak mati kutu. Bingung harus menjawab apa. Terus terang tidak kapok kok Bu Raden. Hanya saja untuk saat ini saya masih fokus pada pekerjaan, jawabku. Syukurlah kalau begitu. Jodoh pasti akan datang juga Mbak Donna. Dan pasti yang terbaik sudah Gusti Allah persiapkan. Tinggal kitanya untuk memperbaiki diri. Aku tersenyum mendengar wejangan dari wanita parubaya yang kecantikannya seolah tak luntur termakan usia itu. Aku menemukan kain berwarna merah terpendam di dekat aku berdiri. Sempat membuatku tersandung saat mengikuti langkah kaki Ibu Raden Ajeng Kartika. Tapi sewaktu aku menoleh ke belakang dan memeriksanya lagi, sudah tidak ada. Apakah sedang berhalusinasi? Tadi jelas-jelas ada kain merah terkubur di sini lalu tersangkut sandal milikku dan membuatku nyaris terjatuh. Kenapa Mbak? Tanya Raden Ajeng Kartika saat melihatku terus menoleh ke arah belakang dan memeriksa ke arah tanah yang dihiasi rumput Jepang. Ini Bu Raden, kaki saya tersandung batu. Aku berbohong lagi. Untuk kedua kalinya selama tinggal di rumah ini. Entah kenapa aku jadi lihai berbohong seperti ini. Dan untuk apa aku melakukannya? Aku bingung sendiri. Wajah Raden Ajeng Kartika agak lama menekuri tanah, membuatku semakin bingung dan jujur jadi merasa bersalah. Apa mungkin perkataanku menyinggung perasaannya? Setelah beberapa saat berlalu dengan kecanggungan, Raden Ajeng Kartika mengajakku berjalan-jalan lagi mengitari sisi lain taman ini. Aku pun menggunakan kesempatan itu untuk meminta izin padanya agar bisa pergi mencari alamat yang ada di sebalik foto keluarga berpakaian serba hitam. Oh, tentu saja boleh Mbak Donna. Nanti biar Pak Syarif ya yang mengantarkan Mbak Donna ke rumah temannya Mbak Donna yang ada di desa sebelah. Aku pun mengangguk setuju dan mengucapkan terima kasih. Entah kenapa aku merasa perlu dan ingin tahu tentang alamat yang tertulis di belakang foto itu. Sesuai harapan aku lalu diantar Pak Syarif naik beca dan tibalah kami di rumah yang alamatnya jelas tertulis di sini. Maaf Mbak Donna, ini benar alamatnya teman Mbak Donna? Tanya Pak Syarif dengan wajah penasaran tingkat tinggi. Iya Pak, saya ada teman kuliah di sini. Ya, sudah 3 kali aku berbohong. Rasa-rasanya aku sudah mulai terlatih untuk urusan ini. Oh, kalau tidak salah, ini rumahnya juragan besar. Namanya Pak Danu. Nah, beliau itu camat di kecamatan sini. Kalau rumah tinggalnya Raden Wijaya kan beda kecamatan, kata Pak Syarif yang tampak celingukan memandangi rumah besar yang ada di depan kami. Nah iya, saya ingat waktu ada acara potong sapi kurban, banyak yang datang ke sini ngantri buat ngambil kupon. Bener, ini rumah Camat Danu. Wah, Mbak Donna ini loh, kenalannya bukan orang sembarangan. Aku justru menelan ludah mendengar kepolosan dari Pak Syarif. Apanya yang hebat? Aku bahkan tidak kenal siapa saja yang tinggal di sini. Aku akhirnya memancing Pak Syarif untuk bercerita lebih lanjut lagi. Biasa aja Pak Syarif, saya kuliah di Jakarta dan berteman dengan banyak orang. Kataku melemparkan kail sekaligus umpan pertamaku berharap Pak Syarif akan bercerita lebih banyak hal lagi tentang keluarga Pak Danu. Oh, berarti Mbak Donna ini temannya anak sulung juragan Danu. Namanya siapa ya? Duh, lupa. Tapi dia kuliah di Jakarta loh Mbak. Kalau yang laki-laki, adiknya itu di sini terus, gak kemana-mana, ngikutin jejak bapaknya, bisnis Mbak. Aduh, padahal aku menunggu Pak Syarif mengucapkan namanya seandainya dia ingat nama anak pertama dari keluarga ini. Iya Pak, saya lupa nggak bawa oleh-oleh. Kita cari buah dulu yuk Pak. Tolong antarkan saya ke pasar terdekat atau cari kios buah aja ya Pak. Aku coba beralasan. Kami pun pada akhirnya menemukan sebuah kios buah yang tidak jauh dari kediaman Juragan Danu. Di sana, aku memilih aneka buah segar dan mengajak bicara pedagangnya.
Bu, maaf ini tolong dipilihkan yang bagus-bagus ya. Soalnya mau buat teman kuliah saya, anaknya Juragan Danu yang kuliah di Jakarta itu loh Bu. Aku tersenyum seramah mungkin. Ah, baik Mbak, saya pilihkan. Ini semuanya syukur-syukur loh Mbak, baru datang. Ibu pemilik kios tampak bersemangat. Mbaknya teman kuliah Mbak Dara ya? Oh, berarti mbaknya ini orang Jakarta. Atau orang mana Mbak? Sembari memasukkan buah ke dalam plastik, ibu pemilik kios buah melemparkan pertanyaan padaku. Akhirnya umpanku termakan juga. Aku mengantongi nama anak pertama keluarga itu, Dara. Tidak mau membuang waktu terlalu lama, aku pun lalu bergegas kembali ke rumah besar itu. Pak Syarif masih menungguku di halaman depan rumah saat aku berhasil diperbolehkan masuk. Silakan duduk ya Mbak, saya panggilkan Mbak Dara dulu. Seorang pembantu rumah tangga terlihat percaya saja kalau aku memang teman kuliahnya Dara. Saat wanita yang kuperkirakan bernama Dara datang, aku pun buru-buru menyerahkan kartu identitasku sebagai pegawai kantor penerbitan dan sekaligus KTP-ku tentunya dalam bentuk fotokopian karena Iin masih mengurus semuanya di Jakarta. Sebelumnya maaf ya Mbak Dara, kedatangan saya ke sini ingin menanyakan perihal foto ini. Aku langsung ke inti masalah. Wajah perempuan cantik bernama Dara tampak kaget kala menerima selembar foto itu dariku. Saya bekerja sebagai penulis biografi untuk keluarga Wijaya dan saya menemukan foto itu di rumah mereka. Lalu alamat di belakang foto tertulis alamat rumah ini. Wanita cantik itu menjadi bertambah bingung setelah mendengar penjelasanku. Wajar saja, memang aku yang terlalu berani dan serba ingin tahu. Meskipun sedikit menyesal, aku sudah siap dengan resiko diusir dari sini, asal tidak dibawa ke kantor polisi saja dan dituduh penipu atau sebagainya karena mengaku-ngaku sebagai teman kuliahnya. Ini foto seseorang yang saya kenal, tapi saya sudah tidak berhubungan dengannya. Jawaban jujur dan terbuka itu menjadi angin segar di saat aku sedang ketar-ketir ketakutan. Terima kasih banyak Mbak Dara. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akan menemui orang-orang di foto ini. Jika Mbak Dara berkenan, boleh saya minta alamat rumahnya Mbak? Mendadak tanganku ditarik olehnya. Jangan ke sana. Berbahaya. Aku menatap kesedihan yang dalam di bola mata wanita cantik ini. Mbak, maaf jika saya lancang, tapi ini sudah menjadi tugas saya. Saya harus menggali informasi selengkap dan sedetail mungkin mengenai keluarga Wijaya. Aku berusaha memberikan alasan yang masuk akal. Perempuan cantik bernama Dara tidak punya pilihan lain. Ia pun lalu memberikan alamat rumah dari keluarga yang ada di dalam foto. Dia menuliskan alamatnya dengan sangat jelas, lalu memberikannya kepada Pak Syarif. Dara bahkan bicara cukup lama pada Pak Syarif agar berhati-hati, seolah kami akan pergi ke medan tempur saja. Setelah berpamitan, aku dan Pak Syarif menuju ke lokasi di mana keluarga dalam foto ini tinggal. Sepanjang perjalanan aku tidak menyangka akan melewati hutan bambu yang begitu sunyi dan mencekam. Waduh, maaf nih Mbak Dona, apa ndak sebaiknya kita pulang aja ya? Suara Pak Syarif terdengar bergetar. Jangan Pak, sudah mau sampai. Bismillah aja ya Pak. Aku berusaha menenangkannya, padahal hatiku pun sudah berkecamuk. Hanya lantunan zikir yang menguatkanku kalau sesuatu yang buruk tidak akan terjadi. Di sebuah titik persimpangan, aku melihat ada pohon bambu yang bentuknya melengkung seperti ayunan. Ada yang membuat merinding saat aku menatapnya. Aku pun membaca ayat kursi untuk mengusir rasa takut. Tidak lama, kami pun berhasil menemukan sebuah rumah sederhana yang herannya menjadi satu-satunya bangunan yang berdiri di area sini. Aku mengetuk pintunya pelan sebanyak 3 kali. Selang beberapa detik, deru sepeda motor pun terdengar. Seorang laki-laki berpakaian batik memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah dan mencopot helm yang dikenakannya. Aku mengamati wajahnya dan berusaha mencocokkan dengan foto yang kupegang. Ini laki-laki yang ada di foto paling kanan, pemuda yang wajahnya berbeda, tidak sama dengan 2 pemuda lain dalam foto yang aku perkirakan kembar. Ibu cari siapa ya? Tanya pemuda ini sopan. Ya, baru kali ini ada orang memanggilku ibu. Apa aku terlalu terlihat tua di matanya? Bodohnya, aku malah mempermasalahkan hal tidak penting ini. Saya datang dari Jakarta dan ini kartu identitas saya. Setelah aku menjelaskan pekerjaan dan keperluanku ada di sini, laki-laki ini mengizinkan aku masuk.
Aku disuguhi minuman teh hangat dan ditemani berbincang. Maaf mas, di foto itu apakah foto yang sama dengan foto ini? Aku menunjuk ke arah foto berukuran besar yang terpajang di dinding. Pemuda ini mengangguk pelan. Aku memperhatikan wajah-wajah di dalam foto yang terpajang di dinding. Semuanya buram. Pasti karena tidak ada bingkai yang melindunginya. Sayang sekali, aku jadi miris. Jadi Mbak ini sedang menulis sejarah keluarga Wijaya, tanya pemuda yang kuperkirakan berprofesi sebagai guru terlihat dari pakaiannya. Benar sekali mas, jawabku diiringi seutas senyuman. Mbak boleh panggil saya Indra. Maaf, saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Indra. Indra? Ya, aku teringat satu nama yang tertera dalam album keluarga Wijaya. Indra tampak kaget dan bingung karena namanya kusebut dengan cukup lantang. Saking terkejutnya aku mengetahui fakta-fakta ini. Raden Indra Wijaya. Aku berusaha menebak. Saya sudah tidak diperbolehkan memakai nama itu, Mbak. Panggil saja Indra. Aku tertegun mendengar kejujurannya. Rahasia apa lagi ini? Ada cerita kelam apa di balik keluarga Wijaya? Aku benar-benar dibuat penasaran. Sedang fokus berbincang-bincang, sebuah suara teriakan datang dari dalam rumah. Aku refleks, ikut berlari, mengikuti Indra yang sudah masuk terlebih dahulu. Astagfirullah dek, sayang jangan dimakan ya, ini masih mentah. Lah Allah la quwata illa billah. Lepasin dek, lepas sayang. Aku panik sekali kalau melihat mulut anak kecil seusia Bella berlumuran darah akibat menggigit ikan yang masih mentah. Aku sadar anak kecil ini pasti takut kalau aku memperlihatkan kepanikanku. Jadi aku membantunya melepas ikan yang ada di dalam genggamannya pelan-pelan dengan wajah yang terus tersenyum. Anak pintar, sayang banget ikan yang gak dimasak. Yuk, kita kasih bumbu dulu yuk, lalu kita goreng sama-sama. Pasti nanti rasanya enak. Aku tersenyum terus sambil memperbaiki rambut panjang yang terlihat semrawut menutupi wajah gadis kecil ini. Gadis kecil di depanku tampak lebih tenang. Ia sudah tidak berteriak-teriak lagi. Hal itu membuatku tersenyum lega. Dan tanpa sengaja, aku menemukan Indra yang justru kedapatan menatapku dengan sorot matanya yang terlihat sangat teduh. Kenapa dia? Apa dia sedang terpukau atau terkesima? Pada apa? Pada wanita yang dia panggil ibu tadi. Aku bingung harus tersenyum atau bagaimana. Tatapan kami seolah terkunci rapat. Aku memilih bertindak lebih dulu karena laki-laki yang bernama Indra tidak kunjung menurunkan pandangannya. Mas Indra, sebaiknya kita bantu adik kecil ini bersihin badannya ya. Lalu bantu saya membersihkan ikan ini untuk dimasak. Bagaimana? Tatapan matanya bertambah hangat saja. Aku menyesal. Aku kesini untuk urusan pekerjaan, bukan untuk membuat orang jatuh cinta. Tapi aku juga tidak tega meninggalkan gadis kecil ini. Aku teringat akan Bella, anak gadisku satu-satunya. Biarlah, aku abaikan saja dulu urusan percintaan yang belum jelas ini. Anak kecil yang malang ini lebih butuh pertolongan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mbak Nuna. Dengan ciri khas penulisan Mbak Nuna ya, penuh misteri di sini. Dan ini adalah merupakan kelanjutan daripada kisah misteri di hutan bambu ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa mengikuti ya, sudah kita buatkan playlist dari awal sampai yang sekarang untuk kisah misteri di pohon bambu, di kebun bambu. Jadi silakan bisa mengikutinya. Dan terima kasih kepada Mbak Nuna atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kelanjutannya. Makin penasaran nih ada apa sih sebenarnya di sana. Dan semoga tadi teman-teman juga terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih utama lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum klik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami hari ini karena momennya hari raya ya, di siang hari kami tidak upload, jadi kami upload di malam hari jam 7 malam ini. Dan semoga besok kita bisa upload 2 kali sehari lagi, amin. Mohon doanya aja teman-teman. Dan silakan
Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.